Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak serta ibu-ibu, wabil khusus orang tua siswa, orang tua santri Al-Ukhwah Boarding School Pagaden, Subang, Jawa Barat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertengahan bulan Ramadan ini, kita semuanya, wabil khusus lagi adalah orang tua siswa SMA IT Al-Ukhwah, telah mendapatkan anugerah yang teramat luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah diumumkan bahwa ada beberapa siswa SMA IT Al-Ukhwah telah diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi. Saya sampaikan pada kesempatan ini beberapa siswa yang telah lulus. Yang pertama adalah Ananda Muhammad Sauki Alauddin. Beliau adalah anak dari Bapak Herlambang dan Ibu Aisyiti Sofia yang bertempat di Pamanukan. Di mana Ananda Muhammad Sauki ini adalah lulus untuk masuk ke Fakultas Teknik Sipil ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kedua, Ananda Fahmi Yusuf Faturrahman. Ananda ini anak dari ayah bernama Bapak Sanusi dan Ibu Warni dari Cipunagara. Ananda Fahmi lulus di Fakultas Survei, Pemetaan dan Info Geografis Universitas Pendidikan Indonesia. Yang ketiga, Ananda Bagus Dewi Siswantoro. Beliau anak dari Bapak Muntoro dan Ibu Sumiati, asal dari Karawang. Ananda Bagus lulus di Fakultas Teknik Elektro Universitas Padjadjaran Bandung. Yang keempat, Ananda Ziad Tafakuh Fiddin. Ananda Ziad adalah anak dari Bapak Sopandi dan Ibu Wiwin Windia Budi Utami dari Ciasem. Ananda Ziad lulus di Fakultas Ilmu Peternakan Universitas Padjadjaran Bandung. Yang kelima, Ananda Depara Al-Islami Sutisna. Ananda adalah anak dari ayah bernama Bapak Agus De Sutisna dan Ibu Lismawati dari Subang. Ananda Depara lulus di Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Bandung. Yang kelima adalah Ananda Najwa Aulia Nurabbani. Ananda Najwa adalah anak dari Bapak Asep Herman dan Ibu Intan Septi Helti Dewi dari Garut. Ananda Najwa Aulia Nurabbani lulus di Fakultas Mekatronika dan Kecerdasan Buatan Universitas Pendidikan Indonesia. Yang ketujuh adalah Ananda Najwa Aulia Azahra. Ananda adalah anak dari Bapak Yadi Sujono dan Ibu Roro Sulastri dari Cipunagara. Ananda Najwa lulus di Fakultas Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kedelapan adalah Ananda Adila Nuraini Azahra. Beliau adalah anak dari Bapak Zumain dan Ibu Kartini dari Karawang. Ananda Adila lulus di Fakultas Sains Biomedis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yang kesembilan, yang terakhir adalah Ananda Maulidia. Ananda adalah anak dari Bapak Rohendi dan Ibu Nung Nurhayati dari Binong, Subang. Ananda Maulidia lulus di Fakultas Pendidikan Tata Busana Universitas Pendidikan Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyampaikan atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhwah mengucapkan selamat kepada Ananda yang tadi sudah disebutkan, yang lolos seleksi nasional berbasis prestasi. Tentu juga saya pun juga mengucapkan selamat kepada ibu bapak yang alhamdulillah anaknya sudah bisa lolos untuk diterima di perguruan tinggi sebagaimana tadi yang disebutkan. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan yang pertama bagi kelembagaan,
yaitu SMA IT Al-Ukhwah, Yayasan Al-Ukhwah, dan tentu juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Bapak Ibu yang memiliki anak yang tadi disebutkan dan mereka telah lolos dan diterima di perguruan tinggi yang tadi disebutkan. Harapan kami mudah-mudahan ananda yang tadi disebutkan ataupun juga nanti ada ananda kita yang akan mengikuti tes seleksi masuk perguruan tinggi, mudah-mudahan yang mengikuti tes nanti dimudahkan diloloskan oleh Allah, dan bagi ananda yang 9 orang ini mudah-mudahan nanti mereka menjadi orang-orang yang tetap menjaga komitmen dalam beragamanya, menjaga ayat-ayat Al-Quran yang telah mereka hafal sehingga mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, memberikan kebanggaan bagi kedua orang tuanya, tentu memberikan kemanfaatan yang banyak bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Itu mungkin ucapan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat bagi ananda, selamat bagi ibu dan bapak, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhwah, yang sama-sama kita hormati para asatidz dan ustadzah di SMA IT Al-Ukhwah, serta yang Ustadz cintai, Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, para siswa dan siswi, santriwan dan santriwati SMA IT Al-Ukhwah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang gembira, suasana yang penuh kebahagiaan, karena Allah telah menjawab doa-doa kita semua, menjawab doa-doa antum semua, mengijabah ikhtiar-ikhtiar kita selama ini, dan tidak lain dan tidak bukan hanya karena berkat iroda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita bersyukur dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salat masalam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam barisan panjang umat Rasulullah. Pak Kiai serta anak-anakku dan para asatidz yang dirahmati Allah, berkumpulnya kita pada kesempatan kali ini ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada santri, santriwan, santriwati kami yang telah lulus dalam seleksi nasional berbasis prestasi tahun 2024 yang telah diumumkan kemarin sore. Dan ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami, salah satu bentuk perhatian kami untuk mengapresiasi prestasi-prestasi yang ada di SMA Al-Ukhwah. Dan untuk lebih lanjut, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada nasihat, akan ada tausiah dari Ketua Yayasan yang akan disampaikan oleh Pak Kiai. Kepada Pak Kiai kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ustadz Bajuri sebagai kepala sekolah SMA IT Al-Ukhwah, para asatidz yang membersamai kita semuanya yang turut hadir dalam agenda siang hari ini. Tidak lupa juga anak-anakku sekalian yang Pak Kiai sayangi, yang Pak Kiai cintai, ya, yang sengaja diundang ya pada hari ini. Tidak lupa juga kepada seluruh orang tua siswa, ya, orang tua santri, baik itu SMP IT maupun juga SMA IT yang turut serta ya menyaksikan
agenda kita pada kesempatan siang hari ini. Jadi ibu bapaknya pun juga turut menyaksikan, walaupun secara fisik beliau tidak bisa bertemu dengan kita, hadir bersama kita, tetapi insya Allah secara online mereka juga menyaksikan pertemuan kita pada siang hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebuah anugerah yang Allah selalu terus berikan kepada kita, bahwa di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhwah sudah barang tentu pihak lembaga Sekolah Islam Terpadu SMAIT Al-Ukhwah pun juga sedang mendapatkan karunia anugerah yang teramat sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana tadi Ustadz sampaikan bahwa anugerah yang diberikan oleh Allah ini adalah bagian daripada ikhtiar kita semuanya. Ya, ikhtiar kepala sekolah, ikhtiar guru-guru, ya, ikhtiar ananda semuanya, ikhwan maupun juga akhwat, termasuk juga ikhtiar orang tua siswa yang turut selalu mendoakan antum dan antuna semuanya. Sehingga dari ikhtiar-ikhtiar itu semuanya, akhirnya harapan, keinginan, cita-cita antum dan antuna sekalian ternyata Allah kabulkan gitu pada bulan Ramadan ini. Dan kemarin sudah diumumkan berkaitan dengan 9 orang siswa-siswi SMAIT Al-Ukhwah yang dinyatakan lolos ya seleksi nasional berbasis prestasi. Artinya bahwa kelulusan antum dan antuna sekalian pada perguruan tinggi saja yang akan dituju oleh antum, pada hakikatnya itu adalah kelulusan berbasis prestasi. Ya, prestasi akademik, ya, prestasi non akademik yang selama ini antum dan antuna ini jalani di SMAIT Al-Ukhwah dari mulai kelas 10, 11 sampai akhirnya kemudian 12. Jadi selama 3 tahun ini prestasi akademik, prestasi non akademik itu sudah antum kirimkan ya dalam portofolio mungkin ya, Set ya. Portofolio lalu dikirimkan ke perguruan tinggi yang dituju oleh antum dan antuna sekalian setelah melalui proses seleksi yang begitu panjang, begitu ketat, karena bukan hanya sekedar yang diseleksi, bukan hanya sekedar kita saja, bukan hanya sekedar anak-anak Subang saja, bukan hanya sekedar anak-anak Jawa Barat saja, tetapi yang diseleksi itu dipastikan adalah seluruh anak-anak Indonesia. Ya, seluruh anak-anak Indonesia yang jumlahnya bisa jadi ribuan, ratusan ribu ya, bisa jadi ratusan ribu yang mereka mengajukan proses yang sama terkait dengan seleksi prestasi itu kepada perguruan tinggi yang dituju. Nah, dari ikhtiar-ikhtiar itu semuanya, wabil khususnya orang tua kita ya, ayah ya, bunda antum, antuna semuanya di rumah yang setiap saat gitu ngedoa ke Allah gitu ya, yang kadang-kadang doa mereka itu lebih mengutamakan doa terhadap kebaikan anaknya ketimbang dirinya sendiri. Ya, orang tua itu begitu. Jadi seringkali mereka berharap kepada Allah tuh, berdoa tuh yang terpenting kebaikan buat anaknya. Urusan kebaikan buat dirinya belakangan lah, yang penting anaknya dulu bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan itu yang selalu menjadi yang selalu menjadi keinginan dari orang tua. Nah, oleh karena itu tak boleh rasanya kita melepaskan diri bahwa qadar Allah yang diberikan kepada antum dan antuna sekalian ini bisa jadi jauh lebih banyak doa-doa dari kedua orang tua ya. Doa-doa dari kedua orang tua, apalagi doanya itu pada bulan Ramadan ya. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian ini ya sudah ada di Pak Kiai data ya. Data yang sudah dikirimkan oleh Ustadz Bajuri sebagai kepala sekolah, ada 9 orang nih, alhamdulillah patut disyukuri ya. Mudah-mudahan Pak Kiai bukan hanya sekedar mendoakan 9 orang ini, karena bisa jadi yang lain pun juga akan mengikuti proses tes seleksi kan.
masuk Berbasis perguruan tes. berbasis tes. Kalau ini berbasis prestasi, nah, teman-teman antum dan antuna bisa jadi nanti mereka akan berjibaku gitu ya, bertarung begitu dengan anak-anak yang lainnya dalam tes seleksi gitu. Pak Kiai selalu mendoakan, ya, selalu mendoakan gitu ya dalam setiap sholat, nggak pernah setiap kali sholat gitu ya, 5 waktu beres sholat selalu mendoakan al-ukhwah, mendoakan guru-guru al-ukhwah, mendoakan anak-anak al-ukhwah semuanya agar mereka selalu diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk juga teman-teman antum dan antuna sekalian yang akan mengikuti proses tes seleksi gitu ya. Mudah-mudahan mereka diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan sehingga mereka juga bisa menikmati kuliah gitu ya sebagaimana harapan mereka. Ya, ini kan semuanya nih berharap tuh, nama-nama ini kan berharap ke situ ya lolos gitu. Ya, betapa bergembiranya begitu ya ketika harapan antum dan antuna ini pengen ke perguruan tinggi itu lalu lolos, gembiranya luar biasa. Dan Pak Kiai yakin ibu bapak antum juga memiliki kegembiraan yang luar biasa karena antum dan antuna ini bisa lolos. Yang pertama Muhammad Syauqi Alauddin. Muhammad Syauqi ya, yang jangkung-jangkung. Ya, alhamdulillah nih Muhammad Syauqi beliau lulus di Teknik Sipil ya, Universitas Pendidikan Indonesia di UPI Bandung ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua Ananda Fahmi Yusuf Faturrahman. Ananda Fahmi ya, lulus di Survei Pemetaan dan Info Geografis UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung ya. Kemudian Bagus Dwi Siswantoro, bagus, yang selalu bagus terus ya, hidupnya yang selalu bagus, apapun selalu bagus ya. Ananda Bagus, alhamdulillah ya, Ananda Bagus diterima di Fakultas Teknik Elektro Unpad. Silakan Depara, langsung duduk aja di kursi panas itu ya, kursi panas. Teknik elektro ya, Ananda Bagus ya di Unpad ya, Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian yang keempat Ananda Ziyad Tafakuh Fiddin. Ziyad ini memang harapannya ingin masuk ke Unpad jurusan ilmu peternakan, lolos ya, alhamdulillah. Kemudian yang kelima Devara Al Islami Sutisna ya, yang baru datang ya. Devara mengambil ilmu kelautan Unpad ya, lolos ya, alhamdulillah. Berikutnya yang akhwatnya tadi, yang ikhwan 5 orang, yang akhwatnya Najwa Aulia Nurrabbani. Mana Najwa? Najwa Aulia Nurrabbani lulus di Mekatronika dan Kecerdasan Buatan ya. Ananda Najwa, sebutannya Najwa Aulia. Awa ya, jauh dari namanya ya. Ya, Ananda Awa, alhamdulillah di UPI ya, Ananda ya. Kemudian yang ketujuh Najwa Aulia Azahra. Yang mana? Sebutannya Ayu ya. Oh, ini jauh juga dari Najwa Aulia Azahra. Ananda Ayu di Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi UPI ya. Tukang silat ya kebetulan ya. Tukang taekwondo ya kalau Ayu ya. Kemudian yang ke-8 Adila Nuraini Azahra. Adila nyebutnya juga ya panggilannya ya, tidak keluar dari nama ya. Adila lulus di Sains Biomedis ya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu di Jogja ya. Nanti Ananda Adila makannya selalu dengan gudeg ya. Yang terakhir Maulidia ya, Maulidia lulus di Pendidikan Tata Busana ya, UPI ya. Jadi nanti yang merancang busana-busana Ustadz Bajuri itu nanti yang Maulidia ya, merancang busana dan seterusnya. Baik, 5 ikhwan yang lolos, kemudian 4 akhwat yang lolos. Pak Kiai menyampaikan selamat kepada antum dan antuna sekalian yang sudah lolos, dan Pak Kiai berpesan buat antum dan antuna sekalian ya, lolosnya antum tadi Pak Kiai sampaikan, lolosnya antum, lulusnya antum di
di seleksi nasional berbasis prestasi itu kan tadi yang pertama adalah ikhtiar antuna sekalian dengan belajar yang luar biasa. Yang kedua ada peran kepala sekolah, peran guru-guru, peran lembaga SMA IT Al-Ukhwah di situ yang juga ikut berperan mengantarkan kelulusan antum. Ya, yang ketiga adalah orang tua ya. Ya kalau yang pertama itu Allah dulu dah gitu. Yang pertama Allah ya yang memberikan takdir kepada kalian semuanya lulus. Yang kedua adalah ikhtiar antum semuanya. Yang kedua adalah ikhtiar dari kepala sekolah, guru-guru dan kelembagaan SMA IT termasuk yayasan. Yang ketiga adalah ikhtiarnya dari orang tua antum dan antuna sekalian yang selalu mendoakan untuk kebaikan kelulusan antum dan Pak Kiai titip bahwa orang-orang yang telah memberikan jasa yang sangat luar biasa jangan lupakan ya, lembaga yang telah memberikan ikhtiar mengantarkan antum menjadi orang-orang yang lulus begitu jangan lupakan ya. Nanti yang di UPI, yang di Unpad, yang di UIN, yang sebelumnya ada di perguruan tinggi yang lain. Jangan lupa terhadap orang-orang yang selama ini mereka telah berjasa mengantarkan kita mengantarkan kita membukakan pintu-pintu kesuksesan. Ya. Jadi ini belum sukses gitu. Ini baru pintu kesuksesan karena nanti akan bisa banyak kesuksesan yang lain setelah pintu kesuksesan ini dibuka oleh Allah. Titip ya. Jangan lupa berkali-kali juga nggak apa-apa. Setelah nanti kuliah silaturahmilah ke SMA IT Al-Ukhwah. Mau menikmati makanan rendang telur ya. Kan itu makanan khas Al-Ukhwah ya. Telur dengan berbagai macam cara. Ada yang direndang, ada yang dicampurin sama mie, ada yang dadar, ada yang ceplok ya. Ada yang macam-macam gitu ya. Sekarang kan ada tambahan juga telur juga jadi mie tek-tek dan sebagainya. Ya. Jangan lupakan orang-orang yang telah berjasa. Apalagi melupakan orang tua. Jangan. Karena pintu kesuksesan itu ada di tangan kedua orang tua. Suksesnya kita itu awas, hati-hati ada di tangan dan kakinya kedua orang tua kita. Ya, itu pintu kesuksesan utama kita. Ya. Nah, kalau Ustadz Bajid dan guru-guru itu mereka ini orang tua pengganti, orang tua nasab antum di rumah. Ya, ketika di Al-Ukhwah berarti mereka ini adalah orang tua. Jadi orang tua ini jangan dilupakan. Baik itu orang tua biologis yang melahirkan antum ataupun juga orang tua ideologis. Ini orang tua ideologis yang mengajarkan ilmu, pemahaman, iman, akhlak, akidah. Ini guru-guru SMA IT itu adalah orang tua ideologis kalian. Dua orang tua ini jangan kalian lupakan. Sebab kalau kalian sudah melupakan dua orang tua ini, tidak akan Allah bukakan kesuksesan hidup antum di kemudian hari. Titip Pak Kiai itu. Jadi sukses buat antum semuanya. Tetap belajar yang rajin. Ulah pedah-pedah. Sudah lulus di Unpad, di UPI. Ketika disuruh masuk ke kelas, nggak mau cina gitu kan gitu. Ketika Ustadz Baj ngondang begitu, udah nggak mau, jangan. Ya, karena walaupun setelah libur ini kan kelas 9 tidak kelas 12. Kelas 12. Kelas 12 kan tidak lagi ke sini kan. Berbeda dengan kelas 11 dan kelas 10 gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Walaupun nggak ada, sekarang sih nggak disuruh lagi ke asrama gitu. Ya nggak apa-apa datang ke sini ya. Sekali-kali ya diterima Ustadz Bajuri ya gitu kan. Kangen pengen makan telur, ke sini aja gitu kan. Ya. Jadi sekali lagi selamat dari Pak Kiai buat antum dan antuna sekalian, tetap semangat belajar. Kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di Al-Ukhwah ini jangan sampai dilupakan. Jangan sampai ditinggalkan. Ya, tilawah Quran, ngaderes ya. Karena di perguruan tinggi di UPI itu juga sama ketika kebetulan anak Pak Kiai juga 2 orang yang di UPI gitu ya. Yang satu sudah selesai, sudah rumah tangga, satu lagi tinggal 2 semester lagi di UPI kan gitu. Tetap aja ketika mampir ke situ kadang-kadang Pak Kiai ingin Jumatan di Al-Furqon ya. Al-Furqon tuh masjidnya yang mau ke UPI. Kan banyak UPI tadi kan. Jangan lupa tuh ketika yang mau ke UPI itu deketin Al-Furqon. Al-Furqon masjidnya itu Masjid Al-Furqon. Itu
ternyata di Masjid Al-Furqan pun ketika waktu-waktu rehat itu tidak sedikit yang halaqah gitu. Yang mereka meriung di pojok-pojok gitu kan gitu. Ya, sebagian ada yang tilawah, yang hafalan Quran. Pakai ngelihat tuh, oh ternyata mahasiswa juga sama seperti SMA IT Al-Uhwah yang selalu melingkar di pojok-pojok masjid ternyata. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu, ya itu kebiasaan baik. Ya, kalau kebiasaan baik berarti harus terus diteruskan. Karena apa? Karena kebiasaan yang baik itu yang akan menjadi penjaga kita, yang akan memelihara kita, apalagi nanti ketika kuliah jauh dari orang tua. Ya, pergaulan dijaga. Ya, tadarus Qur'annya terus. Ya, jangan sampai sudah bagus, sudah 6 juz, begitu selesai dari SMA IT lupa semuanya. Yang hafal tinggal qul huwallahu ahad. Waduh, keterlaluan itu. Kebiasaan-kebiasaan baik, akhlakul karimah. Ya, yang harus terus dijaga. Titip Pak Kiai. Ya, Pak Kiai merasa bangga dengan antum karena antum ternyata sudah lolos dari sekian ratus ribu yang bertempur untuk masuk ke perguruan tinggi yang dituju oleh antum. Antum adalah pemenang-pemenang. Sekali lagi Pak Kiai sampaikan ucapan selamat, barakallah, semoga Allah selalu memberkahi antum semuanya dalam setiap perjalanan kehidupan antum semuanya. Dan juga Pak Kiai juga mengucapkan barakallah buat ibu dan bapak ya yang sudah memiliki anak dan sudah lulus, mudah-mudahan mereka tambah soleh dan soleha ya, tambah soleh, tambah banyak memberikan kebaktian, hormat kepada kedua orang tua, kepada guru dan seterusnya. Baik, jazakumullahu khair. Itu saja mungkin dari Pak Kiai, dan insya Allah nanti setelah Ustadz Baj menyampaikan ada sedikit apa ya, reward, disebut reward juga bukan, ini hanya sekedar kenang-kenangan dari Pak Kiai, kadedeh dari Pak Kiai yang akan diberikan buat antum dan antuna sekalian. Jangan dilihat harganya, tetapi dalam sekuntum bunga itu ada kasih sayang yang tersemat dalam doa-doa Pak Kiai buat antum dan antuna sekalian. Ya, jazakumullah. Itu saja mungkin dari Pak Kiai. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih Ustadz Baj. Ustadzah makasih ya sudah membantu anak-anak kita dengan penuh keikhlasan ya. Terus kita memberikan pengorbanan yang lebih baik lagi untuk kemajuan lembaga pendidikan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solat tarawih sahur berbuka, dan kau pun
Allah